bahwa Dia satu-satunya juru selamat kita dan Dia telah menyiapkan satu tempat yang indah buat setiap kita asal kita mau setia dan sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita. Nah, firman Tuhan malam hari ini akan mengajar kepada kita bagaimana kita akan melihat peran serta Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita boleh sampai kepada apa yang Dia rencanakan, kita boleh melihat kedahsyatannya, kehebatannya yang menuntun umatnya untuk mencapai satu perjanjian yang sudah Dia siapkan buat kita. Mari kita akan baca sama-sama Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 17, panjang ya Papa. Nah, ini kitab Yosua adalah kitab sejarah. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang dicatat di sini. Dan kita mau belajar, salah satunya adalah bagaimana Tuhan menuntun umatnya dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan keperkasaannya untuk mencapai apa yang Dia rencanakan. Yosua pasal 3 ayat yang ke-1 sampai 17, boleh kita bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Oke, 3, 4, menyeberangi sungai Yordan. Saya nomor 1, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Silakan 2, setelah 3 hari. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan yang harus kamu lalui. 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. 6, dan kepada para imam itu Yesus berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. 8, maka kau beritahukanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kami sampai ke tempat air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. 9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Allahmu. 10, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. 11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. 12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera, 13, segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, maka Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. 16, maka berhentilah mata air mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di Jeriko. Tetapi
17 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca ya sejarah dari cerita ini. Memang ini benar-benar terjadi bahwa Tuhan telah menetapkan satu tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Dan kita melihat di sini waktu itu bangsa Israel sedang berada di Mesir dan dia sedang ada di dalam padang gurun selama 40 tahun. Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Walaupun saat itu Musa sudah meninggal, maka diteruskan oleh Yosua sebagai penggantinya. Dan kita tahu Yosua ini adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan, orang yang taat, orang yang setia, orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Nah gitu ya. Jadi Tuhan memilih orang itu memilih yang tepat. Sebagaimana kita malam hari ini juga adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya yang percaya kepadanya. Yang kalau kita nanti sampai akhir tetap mengikuti ya, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan. Kita juga akan mendapatkan tempat yang indah seperti yang sudah dijanjikan. Nah kita melihat di sini Yosua itu mempunyai latar belakang, dia seorang tentara yang sudah terlatih ya kan. Dan dia mempunyai nama itu, panggilannya itu adalah Yehosua, artinya Tuhan adalah keselamatanku. Nama aslinya adalah Hosea bin Nun, anak dari Nun gitu ya. Dan Musa memberi nama dia Yosua. Dia seorang militer, salah satu pengintai dari 12 orang yang telah dipilih untuk mengintai Kanaan, dan orang ini adalah pilihan Tuhan sendiri. Kita buka Bilangan 27 ayat yang ke-18. Oke, Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-18 bahwa dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Tuhan itu kalau memilih orang itu luar biasa, dia sudah tahu karakternya bagaimana gitu ya. Mohon maaf, Bilangan 13 ayat yang ke-16. Ya. Kita lihat di sini dia adalah, oke, Bilangan 13 ayat yang ke-16 berkata apa? Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri ini, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, salah satu dari 12 pengintai dia adalah orang-orang yang dipilih untuk membawa atau meneruskan misi Tuhan, misi Allah, yaitu membawa orang Israel kepada satu tanah perjanjian. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan tidak memandang rupa kita, Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi oleh karena kasih anugerahnya, dia boleh mengangkat kita menjadi anak-anaknya untuk kita menerima anugerah keselamatan. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan sia-siakan semua keselamatan yang sudah Tuhan berikan, itu merupakan tiket. Tapi kalau kita tidak pegang benar-benar, kita nggak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu juga bisa hilang gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa menerima keselamatan dari Tuhan kalau akhir dari hidup kita bukan kita percaya kepada Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, sekarang kita mau lihat di sini bagaimana cara Tuhan untuk menolong, bagaimana cara Tuhan untuk meluputkan, bagaimana cara Tuhan untuk membawa umat ini keluar dari masalah, yaitu masalahnya adalah mereka harus melewati sungai Yordan. Yang kalau dalam sejarah itu sungai ini kira-kira dalamnya 2-3 meter dan panjangnya itu kurang lebih 900 meter gitu ya. Kalau kita lihat-lihat itu kira-kira Perak sini sampai di mana namanya Mujahidin, ya sekitar gitu ya. Maka mereka harus melewati ini. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai yang saat itu sedang meluap. Dan tentunya kita melihat ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, was-was bagaimana caranya supaya bisa keluar atau melewati sungai ini.
Nah, kita mau melihat di sini ya, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa. Buat manusia tidak bisa, buat manusia tidak mungkin. Tapi buat Allah ada banyak cara untuk bisa menolong, meluputkan, melepaskan. Nah, kita mau melihat di sini bagaimana caranya supaya mereka bisa melewati sungai itu. Kita kembali lagi di Yosua. Haleluya, haleluya. Kita melihat di sini ya, Allah itu memilih orang yang tepat dan dia punya cara yang luar biasa untuk menolong ya. Nah, kita melihat di sini ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka di sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Yosua telah dipilih Tuhan untuk membawa umat ini menuju ke Kanaan, tapi mereka harus melewati namanya sungai Yordan. Nah, kita melihat di sini Yosua ini dia mendengar panggilan, dia menerima panggilan, dia meresponi dengan baik. Sehingga kita mau lihat di sini ada kata bangun pagi-pagi. Nah, bangun pagi-pagi, kita akan mengulas kata ini ya. Bangun pagi-pagi ini menunjukkan apa? Bukan aja menunjukkan soal waktu, tapi ini adalah kesediaan diri, penyediaan diri untuk meresponi panggilan Allah. Dengan tekun dia harus mengerjakannya, dengan penuh tanggung jawab dia harus mengerjakannya, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh dia harus mengerjakannya. Sebagaimana kalau kita lihat ya, kalau pagi-pagi kita bangun, kita selalu bersemangat. Bersemangat untuk apa? Kita mulai bekerja. Bersemangat untuk apa? Kita mulai menyiapkan makanan untuk keluarga dan sebagainya. Kita bersemangat. Demikian juga dengan Yosua. Dia orang yang meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Sehingga dia bangun pagi-pagi mengajak semua umat itu untuk mempersiapkan diri. Banyak daripada kita setelah kita terpanggil untuk melayani Tuhan, seringkali kita mengabaikan. Dalam arti mengabaikan ini tidak lagi semangatnya sudah luntur, tidak lagi mau sungguh-sungguh. Jadi kita menganggap remeh, kita menyepelekan semua pekerjaan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal tadi kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil, sudah terpilih ya. Kebanyakan sekarang mereka sudah lagi tidak bersemangat, sudah suam-suam kuku, sudah melihat keadaan yang begitu susah, begitu sulit. Tapi kita harus terus berjuang untuk menghadapinya. Seringkali kita gagal, seringkali kita takut, seringkali kita was-was. Tapi Yosua tidak. Kita mau belajar dari sini. Di mana Yosua ini dia bangun pagi-pagi, dia mau meresponi panggilan Tuhan. Dia mau menjalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan. Dan Tuhan itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena Yosua adalah orang yang setia. Malam ini juga Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kita. Karena Tuhan sudah menetapkan supaya kita juga bisa membawa keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lain. Untuk kita bawa kepada satu perjanjian dengan Allah, menikmati tempat surga yang indah. Nah, dibutuhkan adanya kesetiaan. Kalau tidak ada kesetiaan, maka semuanya nanti bisa gagal di tengah jalan. Kenapa penting setia itu? Salah satu dari buah roh kesetiaan. Ya, itu Tuhan juga ajarkan kepada kita di Galatia 5 ayat yang kedua, supaya kita juga memiliki kesetiaan. Setia ini penting. Setia kepada Tuhan itu perlu satu, ya. Nomor satu, setia beribadah. Setia melakukan semua perintahnya. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita akan porak-poranda. Sebentar kita muncul, sebentar kita tenggelam. Sebentar kita maju, sebentar kita mundur. Kalau kita tidak setia sama Tuhan, sebentar kita semangat, loyo kayak gitu ya. Nah, kita mau belajar malam hari ini supaya kita juga memiliki kesetiaan yang harus kita lakukan. Setia kepada pasangan gitu. Kalau kita tidak setia kepada pasangan, tidak ada saling percaya satu sama lain, pasti rumah tangga akan hancur, ya kan? Pasti ada banyak piring terbang di sana, pasti ada bunyi-bunyian yang lain. Selanjutnya apa? Kita perlu setia juga di dalam pekerjaan kita. Kalau kita satu dalam perusahaan pindah dan kita pindah, tentunya tidak akan mengalami kenaikan gaji, ya kan? Juga pekerjaan kita nggak baik. Itu sebabnya kita perlu setia.
Setia dalam hal yang kecil Tuhan bilang engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Setia juga dalam pelayanan Bapak Ibu. Ya, kita perlu setia apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukannya dengan kesetiaan. Tapi banyak orang sering berkata ketika mereka ada tugas, kok aku terus, enggak ada yang lain seperti itu. Allah cuman hanya menjalankan kolekte, Allah hanya cuman aser, Allah hanya operate LCD, Allah hanya kamera dan sebagainya. Allah begitu. Mereka menyepelekan. Sebenarnya itu adalah panggilan tugas khusus yang mulia dari Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat sampai selesai dan penuh tanggung jawab dan tidak menunda-nunda. Seperti itu. Yosua dia tidak menunda-nunda. Ketika Tuhan percayakan kepada dia, ayo bawa umat ini, dia bangun pagi-pagi karena dia mau meresponi ini panggilan surgawi, ini tugas yang mulia, ini tugas yang luar biasa. Aku harus membawa umat ini untuk menyeberang sungai ini. Aku harus semangat, aku harus bisa, aku harus mampu, dan aku harus sampai selesai. Nah, demikian juga dengan kita, harus sampai selesai ya apa yang sudah kita memulai. Nah, itu sebabnya dikatakan bangun pagi-pagi, dia meresponi dengan benar panggilan dari Tuhan untuk membawa umat Israel kepada satu perjanjian yang luar biasa. Nah, kita mau melihat di sini ya. Selanjutnya, yang kedua, kenapa Tuhan memakai Yosua juga? Karena dia mempunyai iman yang luar biasa. Sebelum terjadi mujizat, di sini kita melihat bahwa Yosua ini dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia melangkah untuk membawa orang-orang ini menyeberang sungai Yordan. Belum terjadi apa-apa, tapi kita mau melihat di sini bahwa imannya itu membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah itu mampu melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Yuk kita mau lihat di sini ayat yang ke-2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. 3, dan memberi perintah kepada bangsa ini, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, yang kedua kita melihat bahwa mereka berhenti selama 3 hari. Angka 3 melambangkan simbol dari masa peralihan, transformasi dan juga kebangkitan sebagaimana Yesus bangkit hari yang ketiga, banyak ya. Nah, itu hanya simbol saja. Nah, bangsa Israel ini ketika mereka sudah ada di tepi sungai Yordan itu, mereka tidak langsung menyeberang, tapi mereka menunggu 3 hari. Untuk apa mereka menunggu? Mereka menunggu informasi selanjutnya. Mereka menunggu mendengar suara Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Jadi tidak terburu-buru. Banyak sekarang kita ini ingin cepat naik, ingin cepat kaya. Wah, akhirnya apa? Korupsi, ya kan? Ingin cepat menikah, ternyata pilihan kita orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ingin cepat terkenal, banyak cara yang dilakukan sehingga menyimpang dari jalan Tuhan. Banyak sekali seperti itu. Tapi di sini Yosua mengajak umat Israel untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dalam arti apa? Menunggu waktunya Tuhan. Kalau memang Tuhan belum tolong dalam hidup kita, kita perlu sabar. Tidak potong jalannya Tuhan dengan cara mengambil jalan sendiri, pikiran sendiri, kemauan sendiri. Tapi kita mau belajar di sini perlunya kesabaran. Dilatih umat ini untuk sabar menunggu waktu yang tepat. Dilatih supaya di dalam menunggu waktu itu ada perubahan demi perubahan. Dilatih supaya dalam waktu itu kita tahu bahwa waktu itu kesempatan untuk kita bisa berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kita memperbaharui hati kita, memperbaharui hidup kita, menguduskan hidup kita. Itu sebabnya ada waktu di sini perhentian untuk supaya apa? 1, sabar menunggu waktu Tuhan. Memberikan apa? Pengertian kepada kita dalam waktu ini kita menunggu supaya ada
pembaruan dalam hidup kita. Kalau ada dosa dalam hidup kita, kita segera bereskan. Kalau ada hal-hal yang salah dalam hidup kita mau bereskan semua. Karena untuk melewati, menyeberang ini harus ada pengudusan diri. Hidup mereka harus disucikan, hidup mereka harus dipisahkan seperti itu. Ya, jadi 3 hari ini memberikan waktu kepada kita supaya kita bisa mengoreksi diri kita, apakah masih ada dosa, masih ada kesalahan yang harus kita bereskan. Di situ ya. Dan juga waktu ini berbicara kesempatan untuk kita supaya kita bisa berbuat baik selama kita ada. Karena satu saat pasti waktu ini akan habis. Dan jangan sampai kita kehabisan waktu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau kita belum berbuat apa-apa. Itu sebabnya waktu yang Tuhan beri kepada kita malam hari ini juga ya, memberikan pengertian bahwa perhentian, penundaan waktu ini adalah supaya kita mau belajar mengerti apa sih maksudnya Tuhan, apa sih rencananya Tuhan, maunya Tuhan itu apa sih untuk kita lakukan. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kita mengoreksi diri kalau kita salah, kalau ada masalah, biar kita mau izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita izinkan supaya Tuhan berbicara, memberitahu apa yang harus kita lakukan. Nah gitu ya, jadi kesempatan juga untuk kita mempraktekkan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah itu waktu yang keempat sekarang kita mau melihat ayat yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Itu ya. Yang kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang dahsyat di antara kamu. Nah dikatakan tadi itu harus ada pengudusan. Jadi tidak gampang untuk melewati sungai itu karena orang-orang ini harus mempunyai penundukan diri. Mereka harus taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Yosua. Ya. Kemudian di sini dikatakan ayat yang saya kembali yang ketiga. Yosua memberi perintah kepada bangsa ini katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Oke, kita mau belajar yang ketiga di sini. Apa? Supaya kita ini keluar, kita pergi, kita pindah dari tempat zona nyaman kita. Nah ini ayat yang ketiga mengajarkan demikian. Kita itu keluar, kita pergi, kita berpindah dari zona nyaman kita yang membuat kita nyaman nina bobo gitu ya. Sehingga kita tidak lagi berpikiran untuk melayani Tuhan, sehingga kita tidak lagi berpikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Karena sudah terlalu nyaman dengan semua fasilitas yang Tuhan beri, dengan semua yang ada dalam hidup kita. Kita nggak butuh Tuhan lagi, kita nggak butuh berdoa lagi, kita nggak baca firman lagi. Nah di sini Yosua tuh mengatakan, ayo keluar. Pergi dari tempatmu, ayo lihat kembali kepada tabut perjanjian Allah. Dalam arti apa? Keluarlah dari gelap, keluarlah dari kungkungan dosa, keluarlah dari tempat yang suram. Ayo berpindah, ayo pergi kepada hidup yang baru dengan memandang kepada Tuhan, yaitu tabut perjanjian itu adalah gambaran dari penyertaan Tuhan. Pandang dan lihat, ya, di mana Dia akan menuntun. Jadi perjalanan iman kita, kalau kita mau melihat kedahsyatan dan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, keluar dari kehidupan yang lama, keluar dari zona nyaman, dan ayo kita memandang, mengarahkan semuanya hanya kepada Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan membawa kita. Banyak orang sudah tidak lagi memandang kepada Kristus, tapi mereka memandang kepada dirinya, memandang kepada pengalamannya, memandang apa yang dia punya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, di sini Yosua tuh mengajak umatnya, ayo keluar dari tempat kemahmu, ikutin kemana Tuhan punya mau. Susah sekarang ya kalau kita mau ikutin perintah Tuhan. Terkadang kita sudah terlalu nyaman, enak dengan diri kita sehingga kita tidak mau lagi melakukannya. Padahal kalau kita mau melihat ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk setiap orang-orang yang mau setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Gitu ya. Kita mau melihat ada contoh Abraham ketika dia disuruh Tuhan keluar dari tanah Ur, dia keluar. Walaupun dia harus meninggalkan kekayaannya. Apalagi kita melihat harus menyerahkan anaknya Ishak, ya, anak yang dinanti-nanti, ternyata dia harus mempersembahkan. Itu menunjukkan ketaatan. Gak gampang orang untuk melakukan perintah Tuhan. Gak gampang orang untuk taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena sudah ada di zona nyaman, sudah ada di tempat yang enak, sudah dalam situasi kondisi yang sepertinya tidak butuh Tuhan. Semua aku punya, apa yang aku mau selalu ada. Nah seperti itu ya. Tapi Tuhan mau ngajarin kita supaya kita tinggalkan zona nyaman itu, keluarlah dari tempat itu, berpindahlah dari tempat itu dan bergerak mengikuti tabut perjanjian Allah. Keluar untuk supaya kita dipimpin oleh Allah, keluar supaya kita mau melihat rencana Tuhan, keluar supaya kita senantiasa memandang kepada Kristus, bukan lagi kepada diri kita, bukan lagi kepada lingkungan kita, bukan kepada orang-orang yang hebat di sekitar kita, tapi senantiasa mengandalkan Tuhan. Itu yang keempat, Yosua mengajak semuanya, ayo berpindah, berangkat, keluar dari kemahmu. Dan itu dilakukan, ya kan? Dan semuanya pergi, luar biasa. Itu sebabnya Tuhan juga menegaskan kepada orang-orang saat itu bahwa Yosua ini memang orang pilihanku. Sebagaimana Musa sudah aku pilih, aku sertai Yosua juga. Jadi Tuhan membesarkan nama Yosua. Kalau kita mau taat, kita juga akan menerima kemuliaan, karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita dihormati oleh Bapa, dan kita juga dihormati oleh manusia. Dan Yosua melakukannya dengan kesetiaan. Dia menuntun umat ini. Tidak gampang ya, tapi dia menyambut panggilan ini dengan sukacita, dengan dia respon pagi-pagi, dia mau melakukannya dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan tanggung jawab. Tidak seperti sekarang kita ya, banyak orang sudah melalaikan semuanya. Tapi dia melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Pagi-pagi dia bangun, bahkan dia memberikan waktu kepada umatnya untuk ayo kamu bertobat, ayo kamu renungkan apa yang sudah kamu lakukan, hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat. Ayo berbalik lagi, keluar dari zona nyaman, keluar dari tempat yang membuat kamu tidak bisa memandang Tuhan. Dan mari bersama-sama untuk berjalan dipimpin oleh Tuhan sendiri yang saat itu hadir dalam tabut perjanjian. Haleluya. Ya. Dan sekarang kita mau melihat ada ajakan yang luar biasa, seruan yang luar biasa. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Wow, luar biasa. Itu sebabnya Tuhan gak salah memilih dia. Karena memang dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang setia, orang yang penuh dengan roh Allah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Jangan anggap kita nih gak punya apa-apa, kita gak bisa apa. Semua kita di sini punya satu spesialisasi. Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menaruhkan sesuatu yang khusus. Itu sebabnya kita ini sangat berharga, ada tugas mulia buat setiap kita juga. Untuk apa? Membawa keluarga kita, untuk apa? Membawa orang-orang yang di dekat kita kepada satu perjanjian Allah. Ya, dan mengajak mereka seperti ini, Yosua mengajak, dengarkanlah firman Tuhan. Luar biasa. Banyak orang sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih suka kepada apa? Drakor. Mereka lebih suka kepada apa? Yang cerita-cerita, sinetron dan sebagainya. Sehingga telinga mereka dipenuhi dengan cerita-cerita hanya yang ada dongeng-dongeng. Tidak lagi menyukai firman Tuhan. Yosua di zaman itu dia mengajak umat Israel ini untuk dengar firman Tuhan. Walaupun mereka sedang berjalan menuju ke Kanaan, harus melewati sungai Yordan. Di situ pasti ada ketakutan, pasti ada was-was. Itu sebabnya dia teguhkan, dia kuatkan, ayo dengar firman Tuhan. Mendekat kepada Allah. Banyak orang sudah tidak mendekat kepada Allah ketika tidak lagi mendekat kepada Allah, tapi mereka lari dan menjauh.
Sudah tidak lagi mau berdoa, sudah tidak lagi mau beribadah, sudah tidak lagi baca firman. Kita mau lihat di sini Yosua mengajak ini umatnya supaya apa? Mereka kembali kepada firman. Supaya mereka tahu bahwa di dalam firman itu ada kekuatan, di dalam firman itu ada jawaban, di dalam firman itu ada kekuatan yang baru. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 119 bahwa firman itu adalah pelita dan terang buat kita. Coba dikeluarkan Mazmur 119. Ayat yang ke-105. Nah, itu ya. Oke. Dikatakan di sini bahwa firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yosua tetap mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang Israel saat itu, ya. Dengan apa? Ayo mendekat kepada Tuhan, ayo dengarkan firman. Kenapa? Ini perjalanan kita yang sangat penting. Ini perjalanan yang menentukan bagaimana kita nanti sampai di Kanaan. Kita akan menghadapi orang-orang musuh-musuh, orang Het, orang Hewi, orang Yebus dan sebagainya. Tentu kita akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena mereka pasukannya kuat-kuat, karena mereka orangnya hebat-hebat. Sedangkan kita nih gak punya peralatan yang hebat. Kita perlu firman supaya apa? Kuat hidup kita. Nah, demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu perlu firman. Kenapa? Karena zaman ini zaman yang susah, zaman yang genting. Gak lagi kita bisa santai-santai harusnya. Di sini mengajak ayo mendekat, dengar firman, dengar firman. Jangan lagi kita isi hidup kita, telinga kita dengan dongeng-dongeng. Kita penuhi hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi kita mari ayo mendekat. Seperti Yosua ajak, sini ayo dekat. Dengarlah firman Tuhan supaya apa? Kuat. Supaya apa? Kita enggak lemah ketika kita menghadapi satu ujian, ketika kita menghadapi cobaan dan sebagainya. Saya belajar demikian firman Tuhan. Ketika saya, semua di sini pasti punya masalah. Ketika saya merasa masalah saya itu berat, saya enggak mampu. Saya seperti orang yang kehilangan firman. Jadi, janji Tuhan ini mana? Apa yang bisa dilakukan seperti itu? Tapi ketika saya duduk diam, Roh itu berbicara. Ngapain kamu di situ? Ngapain kamu merenungkan nasibmu? Ngapain kamu? Roh itu berbicara seperti itu. Kembali lagi diremakan bahwa aku turut bekerja, aku menyertai, jangan takut seperti itu. Dan itu bangkit. Itulah keuntungan ketika kita kalau mendengar firman. Kita banyak makan firman, kita hidupi firman itu. Maka ketika ada masalah, pergumulan, persoalan boleh datang, kita tetap kuat. Yosua mengajak umat ini mendekat kepada Allah. Yosua mengajak umat ini untuk mendengar firman Tuhan. Karena mereka akan menjalani kehidupan yang lebih sulit lagi. Yaitu menghadapi musuh-musuh, akan masuk di dalam tanah Kanaan. Ini belum kelihatan mujizatnya ya, sebab itu sungai masih meluap dari Gunung Hermon dia turun gitu. Bagaimana cara melewatinya? Jangan sampai 2 juta orang ini lebih kurang dari 2 juta orang ini ngomel. Jangan sampai orang-orang ini akhirnya bertengkar. Jangan sampai orang-orang ini akhirnya berontak terhadap Yosua dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan juga menegaskan kepada mereka, Yosua ini adalah orang yang sudah kupilih. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertainya. Sebagaimana kehebatanku dan pertolonganku nyata ketika Musa menuntun Israel, aku juga akan menyatakan pertolongan kepada umat yang telah dipimpin oleh Yosua. Dan Yosua mempertegas, ayo dengar firman supaya semua sama-sama bergerak dan sehati seroh. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 berbunyi apa? Dua Timotius 3 ayat yang ke-16. Oke, saya akan bacakan.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, dua, untuk menyatakan kesalahan, tiga, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Woi, ini kunci dari kalau kita guru gitu ya, firman Tuhan itu. Nah, mengajarkan bahwa firman itu mendidik kita. Mendidik supaya apa? Supaya kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Kemudian dia menyatakan kesalahan seperti godam, toeng gitu ya, dihancurkan semuanya. Dia seperti cermin, dia seperti paku, banyak sekali ya diumpamakan firman itu. Untuk apa? Supaya kelakuan hidup kita ini bisa berubah, mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu sebabnya Yosua bawa umat Israel ini, ayo dengarkan firman. Karena firman ini yang bisa mengubahkan kamu. Firman ini yang bisa mengoreksi kamu. Firman ini yang bisa menuntun kamu. Firman ini yang bisa menguatkan kamu. Firman ini yang bisa meneduhkan kamu dan menuntun kamu di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Tentunya Yosua berani melakukan ini karena sudah diurapi oleh Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih untuk melayani Tuhan, orang-orang pilihan punya tugas yang luar biasa untuk membawa keluarga kita, membawa orang-orang di sekitar kita kepada satu perjanjian Tuhan. Mengajar mereka tentang kebenaran firman, mengajar mereka untuk apa? Supaya mereka dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat Tuhan, maka kita akan gak mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Yosua tahu bahwa nanti setelah mereka melewati Yordan itu ada banyak tantangan demi tantangan. Dan mereka harus menghadapinya. Ya, nanti kalau di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, itu terlihat bagaimana mereka menghancurkan tembok Yeriko. Nah, berhadapan dengan orang-orang yang raksasa itu, berhadapan dengan musuh-musuh itu, tentunya ada ketakutan, ada kekhawatiran, sebagaimana kita juga Bapak Ibu ya, ada banyak tantangan di depan kita, rasanya nggak mampu, yang ini belum selesai, yang ini ada, rasanya nggak mampu. Tapi kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita punya firman itu yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita bahwa aku sanggup. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Seperti tadi pagi ya. Ada penyertaan, ada pembelaan Tuhan untuk orang-orang yang sudah dipilih, untuk orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan, untuk orang-orang yang penuh hidupnya dengan firman, untuk orang-orang yang mau taat dan setia. Yosua mengalami hal ini. Dia dipilih Tuhan karena dia orang yang setia. Setia waktu saat muda dia menjadi hambanya Musa. Ya, dia juga hidup penuh dengan roh, dia orang yang selalu berkata positif ketika melihat hal-hal di depannya itu tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, tapi dia mempunyai iman untuk dia, enggak, kita akan mengalahkan, bersama Tuhan kita bisa, dibutuhkan orang-orang yang demikian. Ada iman-iman yang besar dalam hidup kita. Ada orang-orang yang hatinya senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Dan jangan takut kenapa? Karena di sini katakan bahwa kalau Tuhan di pihak kita, Ibrani itu ya tadi pagi, siapa yang dapat lawan kita? Enggak ada, sehingga ada lawang gitu ya. Nah jadi kita mau belajar, kalau kita sudah terpanggil, kita lakukan semuanya. Jangan takut, ada penyertaan, ada pembelaan Tuhan sebagaimana di dalam Yosua 3 tadi bahwa Tuhan menegaskan bahwa dia Allah yang menyertai Musa, dia juga menyertai Yosua. Itu ayat yang 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, maka kau beritahukanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai itu, harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Tuhan menegaskan kembali kepada Yosua bahwa aku menyertai engkau, jangan takut. Dan ada satu lagi tugas bahwa imam-imam ini harus berjalan di depan membawa tabut itu, dan nanti ketika mereka ada di sini
Mereka harus berhenti, gak boleh berjalan dulu. Kenapa? Karena umat ini harus melewati. Nah ini gambaran apa? Seorang gembala, seorang pemimpin itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia menunggu supaya semua umatnya, kawanan domba ini, jemaatnya boleh tertolong lewat dari sungai itu. Ya, kita melihat di sini luar biasa mujizat terjadi ketika imam ini maju dan mencelupkan kakinya, maka air itu berhenti. Nah, di sini Tuhan tunjukkan bahwa ini aku sertai, ini aku telah menuntun engkau, ini karena perbuatanku yang dahsyat dan ajaib. Sehingga jangan takut lagi engkau berjalan sendiri karena ada aku, ya, Tuhan yang menyertai seperti itu. Dan kita melihat di sini luar biasa itu terjadi. Haleluya, ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, ya, musuh-musuh tadi, karena Tuhan yang menyertai mereka. 11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Gitu ya. Kemudian kita melihat di sini 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu terputus. Wow, luar biasa. Kalau kita bisa membayangkan ini air sedang mengalir. Mereka takut untuk melewatinya, bagaimana ya? Tapi Tuhan buat cara yang luar biasa, tersibak. Sehingga membuat satu jalan yang kosong dan mereka lewat. Wow, bayangkan misal dari sini sampai Mujahidin dengan kurang lebih 2 juta orang. Ini imam itu yang harus megang ini, dia harus bertahan. Begitu banyaknya orang yang lewat, dia harus bertahan. Dibutuhkan ketahanan, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan loyalitas untuk setiap orang-orang pilihan untuk melayani Tuhan. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, walaupun situasi keadaannya tidak memungkinkan. Tapi dia harus berdiri supaya semuanya selamat, supaya semuanya tertolong. Ini tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah ditetapkan untuk melayani Tuhan, ada tugas di mana kita harus menjadi penolong untuk satu dengan yang lain. Kita tidak egosentris memikirkan kepentingan sendiri, kita tidak egosentris memikirkan keuntungan kita sendiri, tapi kita juga harus menjadi penolong untuk orang-orang ini supaya mereka bisa keluar dari masalahnya, keluar dari problema hidupnya, keluar dari tantangan-tantangannya. Ini tugas kita tetap berdiri teguh untuk supaya orang-orang ini bisa tertolong. Nah sayangnya ya banyak kita tidak menjadi konselor-konselor yang baik begitu ya. Terkadang ada orang bercerita, kemarin ada seorang cerita kepada saya, suamiku begini gitu ya. Tolong jangan diceritain Kak ya, gini. Oke, keep. Nah gitu ya. Saya nggak akan ceritakan karena itu privasinya gitu ya. Tapi yang saya bawa adalah di dalam doa. Bahkan saya memberikan satu informasi. Oh, minum ini. Oh, obati dengan ini kayak gitu ya. Dia merasa senang. Karena apa? Rahasianya, privasinya dapat terjaga begitu ya. Dan saya lebih senang ketika ada orang yang mungkin datang menceritakan masalah ini gini. Saya bisa menjadi konselor yang baik. Ya mereka akan datang terus untuk minta didoakan gitu. Tapi kalau semisal kita menjadi pemimpin dan ketika ada orang bercerita tentang aku punya masalah ini, aku ini, membuat mereka nggak nyaman itu, wah rasanya kita nggak bisa menjadi penolong mereka gitu ya. Yosua ini dia sungguh-sungguh membawa umat Tuhan khususnya imam-imam ini mempunyai ketahanan yang kuat. Menggambarkan bahwa kita harus lebih kuat dari orang yang akan kita tolong. Kalau kita nggak kuat, pasti mereka juga akan lemah. Pasti mereka akan loyo. Sebabnya harus kuat. Bayangkan kalau mengangkat tabut perjanjian. Saya belum menemukan sejarahnya berapa beratnya tabut perjanjian itu yang harus dipikul oleh imam gitu ya. Mereka harus diam di tempat, sementara itu air tidak mengalir, berhenti dan nunggu.
Nunggu nggak boleh jalan dulu. Satu nggak boleh. Istilahnya masih ada tertinggal satu, nggak boleh lepas gitu. Jadi ini taruhannya nyawanya. Ketika mereka berdiri di sungai itu, lewat semua. Mungkin, hore, airnya berhenti, ayo lewat, kita sudah lepas dari masalah, ayo lewat, kita sudah keluar dari masalah, lewat. Nggak tahu yang megang ini udah capek gitu ya, udah rasanya nggak mampu, tapi dia harus bertahan, dia harus kuat di situ. Bayangkan kalau bukan pilihan Tuhan, orang-orang yang tidak meresponi dengan sungguh-sungguh pasti akan hancur. Tapi ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sehingga mereka mau tidak mau, nyawanya pun harus menjadi taruhannya, dia harus tetap berdiri di situ. Kita juga umat Tuhan, harus kuat, harus kokoh, harus teguh kepada panggilan yang sudah Tuhan percayakan buat kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Semua di sini melayani Tuhan. Itu sebabnya dikatakan hamba-hamba Tuhan, hambanya Tuhan, jongosnya Tuhan, daulosnya Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih besar, yang ada lebih rendah, nggak. Semuanya terpanggil untuk melayani, cuman bidangnya berbeda-beda. Ada yang bidangnya untuk rumah tangga, ada bidangnya untuk anak-anak, ada bidangnya untuk para suami, para istri, tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini ayo teguh berdiri di dalam panggilan itu. Responi dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun itu bentuknya. Mau pelayanan yang di sini hanya menjalankan kolekte, itu pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan. Dengan sungguh-sungguh kita lakukan, dengan semangat, bertahan sampai akhirnya. Apalagi tamborin kek, WL kek, musik kek yang ada di sini ya tentunya ya. Aser, kamera, operat, LCD, apapun bentuk yang Tuhan percayakan, ayo tetap berdiri teguh di dalam panggilan itu. Ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam panggilan itu sampai selesai. Jangan lemah, jangan loyo, jangan berhenti sebelum Tuhan katakan selesai. Dan orang-orang ini lewat satu persatu. Dibayangkan 2 juta orang, ya kurang lebihnya begitu. Mereka harus lewat, dia harus bertahan berapa jam, dia harus bertahan berapa waktu lamanya untuk memikul ini. Ya, di situ saya rasa ada kerjasama. Kuat, ayo, bisa gitu ya. Ada satu sama lain tuh saling menyemangatin. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga harus saling menyemangatin satu dengan yang lain. Kalau satu ada dalam keadaan loyo, ayo bangkit. Satu gak bisa, ayo kamu bisa. Satu mulai jauh, ayo bawa lagi dekat. Satu mulai down gitu, ayo kita terus support mereka. Supaya kita sama-sama bergandengan tangan, selesaikan tugas ini, selesaikan panggilan ini, sama-sama kita melayani Tuhan. Ini dilakukan oleh imam-imam yang saat itu di bawah pimpinan Yosua. Jangan kamu keluar, jangan kamu berjalan, harus berhenti dan mereka taat. Sekali lagi ketaatan membawa kita kepada satu keberhasilan dan mujizat yang besar. Di sini mereka taat, kalau mereka nggak taat, habis, hancur, maka air itu juga akan mengalir lagi dan mereka akan tenggelam. Tapi karena ketaatan mereka, satu demi satu lewat, tertolong, luput, tentunya semua bersuka cita kan? Kalau satu tertolong, kalau satu masalah terselesaikan, semua kita pasti senang kan? Kalau di antara kita mungkin ada satu pergumulan jemaat, ternyata Tuhan sudah tolong, tentunya kita bersuka cita sama-sama. Ada kebersamaan di sini ya. Umat Tuhan, ayo kita bergandeng tangan untuk sama-sama kita mau melayani Tuhan sampai akhir. Nah gitu ya. Jadi kita melihat di sini selanjutnya bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada ayatnya kan di Lukas itu ya. Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan membuka pintu yang tertutup. Karena satu pintu tertutup masih ada pintu-pintu lain yang bisa Tuhan buka buat setiap kita. Karena tadi dikatakan kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita mau berjalan dipimpin oleh Tuhan. Ya bicara tabut perjanjian tadi kehadiran Tuhan. Kita memandang Dia, kita mau dituntun Dia, kita mau dekat dan kita mau dengar firman-Nya, kita meresponi panggilannya, kita mau taat dan kita mau lakukan itu semua. Kita akan melihat ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
Di sini orang-orang itu mau taat, Yosua mau taat, imam-imam mau taat, semua yang di bawah pimpinannya itu mau taat. Kalau kita mau taat kepada satu pimpinan dalam arti yang Tuhan sudah percayakan seperti gembala kita, yuk diarahkan begini dan kita mau taat, kita juga akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Filipi 4 ayat yang ke-13. Berbunyi apa itu? Ya, Filipi 4 ayat yang ke-13, ini ayat hafalan ya kan, dikatakan di sini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada saling kepedulian satu sama yang lain, menopang yang lemah, menolong mereka yang membutuhkan. Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan itu akan memampukan kita untuk menanggung segala perkara. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat Surya Kebenaran, kita dipanggil untuk sama-sama beribadah melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Perlu adanya satu kesatuan hati untuk sama-sama menopang yang lemah, menolong orang-orang yang membutuhkan, mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam segalanya dan perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan itu dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, itu sebabnya ayo kita mau kembali lagi di sini seperti Yosua yang menuntun umatnya Israel untuk menyeberang Sungai Yordan dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, kita melihat di sini. Oke, Allah menyatakan demonstrasi kuasanya yang luar biasa. Nah, 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jadi seakan-akan jadi bendungan gini ya, meluap-luap tapi di samping kiri kanan. Kemudian dikatakan di sini, selanjutnya ayat 17, tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang dari tanah yang kering sampai ke seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Nah, lihat di sini Tuhan berperkara kan? Lihat di sini Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya kan? Apa yang tidak mungkin jadi mungkin ketika mereka mau menyeberangi sungai itu mereka ketakutan. Mereka rasa gak mampu, mustahil ini kita lewati, mustahil ini kita seberangi. Ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya, air itu tersibak. Siapa yang bisa buat ini kalau bukan Tuhan? Apapun pergumulan masalah Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini sedang mengalami bendungan-bendungan, yaitu luapan-luapan air Yordan ini. Rasanya nggak bisa, nggak mampu, mustahil. Tapi lihat kalau ada Tuhan di situ, engkau tetap mengarahkan pandangan matamu terhadap tabut perjanjian Tuhan. Engkau tetap mendekatkan hatimu, dirimu, dan memperdalam kebenaran firman. Engkau akan melihat bahwa di sini Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang mustahil itu jadi mungkin buat setiap kita. Memang belum selesai ya semuanya. Semua punya pergumulan masing-masing selama hidup masih ada. Dan kita harus jalani, kita gak bisa lari dari semua persoalan itu. Kita gak bisa sembunyi, kita harus hadapi. Tapi kita ingat di sini, kalau Tuhan yang besar itu menyertai Yosua, menyertai Musa, orang-orang yang sudah dipilih. Kita adalah orang-orang juga sudah pilihan Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan juga menyertai setiap kita. Haleluya. Kita mau melihat di sini ya, afirmasinya. Sepanjang perjalanan menyeberang sungai Yordan, Tuhan tuh menunjukkan penyertaan dan perlindungannya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Tidak peduli sesulit apapun perjalanannya. Jika Tuhan ada bersama kita, pasti dikatakan apa? Beres kabeh. Ya kan, beres kabeh. Ya, Matius 28 ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman ya. Tergantung Bapak Ibu sekarang bagaimana? Mau meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan panggilan itu dengan kesetiaan dan sungguh-sungguh, atau hanya itu sebagai satu beban, atau itu hanya sebagai Allah,
Aku mau kalau aku dilihat orang, aku mau kalau aku mendapatkan pujian, aku mau kalau itu mendapatkan PK yang besar, aku mau lakukan. Atau memang dari hatimu sendiri mengatakan, Tuhan karena aku mengasihi Engkau, Kau sudah mengasihi aku, maka aku mau meresponi panggilanmu dengan sungguh-sungguh, aku mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, dengan semangat. Kalau Bapak Ibu meresponi panggilan ini, lihat campur tangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua kita tadi belajar apa? Yuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Masalah belum selesai iya, pergumulan belum selesai iya. Tapi selama ku menyembahmu, ku melihat ada mujizat. Setiap hari ada pertolongan Tuhan setiap hari. Gak usah jauh-jauh, sekarang aja loh. Kita bisa bangun dari tidur, mata kita terbuka, itu mujizat Tuhan. Kita masih bisa minum gak keselak. Ada orang yang minum keselak isdet ada. Itu juga mujizat Tuhan. Kita bisa berjalannya ada mujizat Tuhan yang luar biasa. 1 minggu kemarin saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ulang tahun sekolah, saya PIC untuk foto dan sebagainya, harus belanja sendiri kemana-mana begitu. Rasanya pegel gitu, capek gitu ya. Kaki ini rasanya capek sekali, enggak kuat gitu. Tapi saya percaya ada kekuatan Tuhan. Kalau saya bisa sampai hari ini, mujizat Tuhan yang luar biasa. Tenggorokan saya mulai rasa sakit gitu ya, jadi enggak nyaman. Menyanyi tadi pagi juga kurang maksimal gitu, karena rasa sakit dalam tenggorokan gitu. Mulai bersin-bersin dan sebagainya. Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan seperti itu. Doa saya, Tuhan tolong Tuhan. Saya mau melakukan panggilan itu, saya mau responi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Sempat Bapak Gembala Ivon, kamu Mbak Firman. Saya sempat tawar-tawaran, Om pekerjaan saya banyak. Belum ini, memang deadline-nya tanggal bulan ini sudah harus masuk semua, nilai-nilai apa semua. Dan saat itu saya masih ada di jalan, belum pulang sampai rumah karena harus beli bahan-bahan untuk dekorasi dan sebagainya. Jadi sempat gitu ya, jangan dulu lah gini-gini. Tapi saya kembali lagi, ingat firman Tuhan yang pernah saya dengar, yang pernah tertanam dalam hidup saya. Baik, tidak baik, waktunya lakukan. Panggilan ini mari kita responi. Siapapun kita di sini Bapak Ibu, tidak perlu kita harus ada di atas mimbar, ini baru pelayanan, enggak. Di rumah pun kita bisa melayani, di tempat kerja kita pun bisa melayani. Di mana-mana kita bisa melayani. Itu satu bidang yang Tuhan percayakan. Dan kalau sudah Tuhan percayakan seperti itu, gereja kita memberi makan, engkau terpanggil untuk melakukannya, lakukan dengan setia. Jangan sebentar iya, sebentar enggak. Sebentar muncul, sebentar enggak ada. Sebentar kuat, sebentar lemah. Jangan sama-sama dan satu sama lain harus saling menopang seperti itu ya. Itu kita lakukan panggilan dengan kesetiaan dan sungguh-sungguh. Yang kedua, yuk kita sabar menunggu waktunya Tuhan untuk menolong kita. Saya setahun lagi pensiun kan gitu. Waduh, ini mulai bukan getar, tapi begini. Biasanya kalau pensiun lah ada pesangon lah gitu ya. Wah itu kan, itu pikirannya ke sana dulu, hitungan. Waduh, dapat piro ya gitu. Dapat piro dan akhirnya aku belum ini gitu mikir. Apa aku pensiun dini aja gitu ya. Saya sempat ngomong, boleh enggak kalau saya pensiun dini? Kayak gitu. Oh, ya boleh aja gitu. Kira-kira hitungannya berapa saya dapat kayak gitu. Oh, segini. Nah, kalau sambil menunggu setahun ya pasti akan lebih banyak gitu. Oh, baik. Berarti saya harus menunggu waktunya Tuhan kan gitu ya kan. Jangan potong jalan Tuhan. Mungkin Tuhan punya cara yang lain, Tuhan punya waktu yang lain. Jadi seakan-akan kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan itu yang terindah buat kita. Jodoh ya kita harus sabar menunggu ya. Tapi jangan lama-lama. Setelah nanti santannya sudah tidak mateng ya, bukan lagi santan yang putih gitu. Maksudnya begitu ya. Jangan lagi kita berpikiran
Aku harus memotong jalan Tuhan supaya ini cepat, supaya ini selesai, wes mari, wes bar, enggak gitu ya. Tapi kita perlu sabar menunggu waktunya Tuhan dalam apapun. Tuhan mau menempatkan kita mungkin yang kontrak rumah yang baru gitu ya. Saya hanya berpikiran waktu terjadi mobil itu ya, turun mesin. Positif saya gini, oh ini Tuhan mau ganti yang baru, ya gitu ya kan, amin Tuhan mau ganti yang baru itu. Ya enggak tahu kapan waktunya gitu, enggak tahu kapan. Tapi saya, Tuhan mau gantikan yang baru karena ini sudah enggak enak dibuat jalan gitu ya. Kadangkala wis bunyi-bunyi seperti itu. Waktunya ya terserah Tuhan mau, suka-suka Tuhan. Nah jadi dengan pikiran saya nih, waduh mau pensiun kayak gini, ono duit tak tukokno mobil. Itu waktu ngomongnya manusia. Tapi kalau itu bukan anunya Tuhan ya nggak bisa kan gitu kan ya. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah yang ketiga kita mau belajar apa? Taat melakukan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan. Satu saat saya ada dalam satu ibadah gitu ya. Ibadah. Pertemuan. Dan saya percaya kepada suara Tuhan. Seperti yang Ibu Retno alami suara Tuhan. Ya. Saya percaya dan suara itu kalau lembut, keras maksudnya tuh terus continue, saya harus taat. Kasih pendeta itu, kasih hamba Tuhan itu, keluarkan kan gitu. Saya bertanya-tanya dulu, iya, enggak. Saya enggak ngomong sama suami gitu ya. Saya terus tanya sama Tuhan, benar tak Tuhan? Nek aku kasih, gak ono lo aku Tuhan, kan gitu. Nek aku memberi, aku ndak ada lo Tuhan. Tapi suara itu kasih, dia butuh, dia perlu seperti itu. Dan firman-Nya itu juga harus masalah ketaatan. Oke, setelah ibadah, gak bertanya-tanya lagi, siap Tuhan, Engkau yang suruh. Jadi saya tuh percaya kepada suara Tuhan, iya. Asal suara itu harus dicek, diuji dengan hati gitu ya. Benar enggak sih ini? Kita enggak asal, oh ya Allah kan enggak. Tapi kita harus cek dulu, benar tak? Maksudnya seperti ini, kayak gitu. Apa benar tak Tuhan? Oke. Saya kirim. Saya bilang, Pak, ini ada berkat. Ada berkat untuk apa namanya itu. Ya kan, setelah itu kasih, setelah kasih itu pun bukan baik-baik saya. Maksudnya telah memberi itu bukan keadaan baik, saya sudah melakukan loh perintah Tuhan ini ya gini-gini. Kalau saya saat itu tanya Tuhan, aku sudah melakukan Tuhan. Lah kok masalah kok datang gitu ya. Yaitu setelah itu mobil itu mesinnya ya kan. Waktu itu bannya kayak gitu. Lah justru melakukan kok tambah enggak seakan-akan enggak diberkati gitu ya. Ternyata Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Sekalipun itu sulit di depan kita, enggak masuk akal. Asal kita mau melakukan perintah Tuhan, jadi enggak gelo. Saya enggak gelo, oh ya Tuhan. Seandainya kalau saya tidak taat terhadap suaramu, perintahmu, aku lebih gelo lagi. Karena ini harus terjadi. Tapi karena aku mau taat dan lakukan, ini terjadi pasti Tuhan buka jalan. Nah seperti itu. Ada jalan keluar dan benar Tuhan tolong satu demi satu demi satu. Ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, aku bisa melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku mau melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Walaupun itu sulit buat saya, walaupun itu mungkin saya mengalami kerugian, tapi ternyata di balik kerugian itu, di balik kesulitan itu, Tuhan tidak tinggalkan. Ada cara Tuhan untuk menolong, ada jalan Tuhan untuk Tuhan bukakan supaya kita atau saya bisa lepas dari semua itu. Itu loh Bapak Ibu ya. Jadi taat melakukan perintah Tuhan. Ya, selanjutnya kita tidak perlu takut karena ada pembelaan Tuhan. Seperti tadi katakan Yesus berkata, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, aku menyertai engkau sebagaimana aku juga menyertai Musa. Kemudian dua terakhir di sini adalah kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan pegang janji Tuhan. Masing-masing kita mungkin pernah dapatkan janji Tuhan dan tulis itu dalam loh hatimu.
Pegang itu benar-benar sampai akhir hidupmu. Sampai semuanya selesai, pegang janji Tuhan. Jangan engkau abaikan ya. Terus ingat-ingatkan dalam dirimu. Aku percaya bahwa Tuhan membawa aku kepada satu rencana yang indah, pengharapan yang indah, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Aku percaya bahwa aku sembuh, aku percaya bahwa Tuhan akan membawa aku pada satu kemuliaan demi kemuliaan. Itu ungkapkan, itu sampaikan terus, remakan terus dalam hidup kita. Kalau hidup kita penuh dengan firman, kita pegang janji Tuhan, maka itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Yang terakhir, yaitu apa? Ayat yang ke-19 di sini tadi. Jangan berhenti sebelum semuanya selesai. Jangan berhenti Bapak Ibu sebelum Tuhan sendiri yang mengatakan selesai. Jadi jangan kita potong jalan Tuhan. Jangan kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita lari, kita jauh, kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Tapi biar Tuhan sendiri yang berkata, sudah finish, sudah selesai tugasmu. Ayo nak terima mahkota. Ayo nak masuk dalam satu pesta yang indah. Ayo nak terima kemuliaan. Bertahan sampai akhir tadi ya. Yang ke-19 kita akan melihat luar biasa penyertaan Allah itu. Kalau kita menjadi orang-orang yang tadi katakan respon pada panggilan Tuhan, setia terhadap panggilan itu, dekat dengan Tuhan, penuhi hidupmu dengan firman itu, isi dengan firman, saling tolong menolong satu sama lain, peduli satu sama lain, dan bertahan sampai akhir. Mujizat terjadi. Apapun ada dalam kehidupan kita, tantangan, kita sedang menghadapi sungai-sungai yang deras mengalir, tapi kalau ada penyertaan Tuhan, kita memandang tabut Tuhan itu dan melangkah keluar dari zona nyaman, keluar dari rasa situasi yang menina-bobokkan kita, dan kita keluar, kita mau melangkah bersama Tuhan, dipimpin dan dituntun Tuhan, kita akan masuk dalam satu tempat kemuliaan demi kemuliaan, dan kita bisa bersukacita bersama-sama. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.